3, 2, 1. We can be heroes in our own lives. Every one of us, if we only have the courage to try. Our fates were always intertwined, but now our worlds are joined as one. We need to repair our planets, work together if we wish to survive. A dangerous secret is buried deep inside the Earth. There is more to this planet than meets the eye. I am Optimus Prime, calling all Autobots. It is time to come home. 光のオーロラ身にまとい君は戦う人になれ傷つくことを恐れたら地球は悪の手に沈む Way up the hero 燃え上がれ光と闇の果てしない Atu bertangkup ini ngesawah pejanyin terdahulu Grangkrup Tir, tir anakku, tir anakku. Teman-teman, kembali lagi di sini di channel Taurus. Ya, alhamdulillah ya, dengan perjalanan yang cukup panjang dari jam setengah 8 pagi tadi kita telah berada di batu belah yang sangat terkenal. Nah, saya lihat sendiri di batu belahnya, ya kita dekati. Nah, inilah legenda batu belah ya.
meteran ya ke bawah. Saya naik ke atas. Perjuangan ya ke sini ya, karena dengan medannya yang agak sedikit sulit. Kami cuma menggunakan sepeda motor. Saran saya aja jangan pakai matic mari ya, bisa menjerit maticnya. Cukup menyenangkan juga di sini karena dengan legenda yang mungkin udah ribuan tahun dan saya sedang berada di sini. Nah, sekarang saya sudah berada di atas batu belah ya. Lihat sendiri teman-teman. Kisah ini terjadi di Desa Penarun, Tanah Gayo, Takengon, Aceh. Dahulu kala, ada suatu keluarga miskin yang terdiri dari seorang ayah, ibu, seorang anak yang berumur 7 tahun, dan seorang anak lain yang masih menyusu. Sang ayah ialah seorang petani. Di waktu senggang ia selalu berburu rusa di hutan. Di samping itu ia juga banyak menangkap belalang di sawah untuk dijadikan makanan, bila tidak berhasil memperoleh rusa buruan. Belalang itu dikumpulkan sedikit demi sedikit di sebuah lumbung padi yang kosong karena sedang musim paceklik. Pada suatu hari sang ayah pergi berburu rusa ke dalam hutan. Di rumah tinggal istri dan kedua anaknya. Waktu saat makan tiba, anak yang besar merajuk karena tidak ada ikan sebagai teman nasinya. Juga tidak tersedia lauk pauk lainnya di rumah itu. Peristiwa ini membuat hati ibunya sedih benar. Akhirnya, si ibu memerintahkan agar putranya mengambil belalang sendiri di dalam lumbung. Tatkala si anak membuka pintu lumbung, ia kurang hati-hati. Pintu lumbung tetap terbuka. Keadaan ini menyebabkan semua belalang terbang keluar. Sementara itu ayahnya pulang berburu. Sang ayah kelihatan amat kesal dan lelah. Ia tidak memperoleh rusa buruan. Kemarahannya menjadi bertambah besar ketika ia mengetahui dari istrinya bahwa semua belalang di lumbung telah terbang. Kekesalannya pun bertambah pula bila diingatnya betapa lamanya ia telah mengumpulkan belalang-belalang itu. Kini semuanya lenyap dalam tempo sekejap saja. Dalam keadaan lupa diri, si ayah memukul istrinya sampai babak belur, dan maaf, ia memotong payudara istrinya. Sekali lagi maaf, kemudian ia menyeretnya keluar rumah. Sambil merintih kesakitan, sang ibu pergi meninggalkan rumahnya. Dalam keputusasaan ia menuju ke atu belah yang selalu menerima dan menelan siapa saja yang bersedia ditelannya. Niat semacam ini dapat terkabul jika ia menjangir, yaitu mengucapkan kata-kata sambil bernyanyi dalam bahasa Gayo seperti ini. Atu belah, atu bertangkup, ini ngesawah pejanyin terdahulu. Dengan arti, batu belah, batu bertangkup, sudah tiba janji kita masa dahulu. Kata-kata itu dinyanyikan berkali-kali secara lembut oleh ibu yang malang itu. Sementara itu si ibu menuju ke atu belah, kedua anaknya terus mengikutinya sambil menangis dan memanggil-manggil ibunya. Dari kejauhan, anak yang besar menggendong adiknya yang masih kecil. Akhirnya apa yang terjadi? Lambat-lambat tapi pasti bagian batu yang terbelah itu terbuka. Tanpa ragu-ragu lagi si ibu masuk ke dalam mulut batu. Sedikit demi sedikit tubuhnya ditelan oleh batu besar yang terbelah itu setelah ia berulang kali menyanyikan kalimat yang bertuah tersebut. Pada waktu kedua kakak beradik itu tiba di sana, keadaan alam di sekitarnya amat buruk. Hujan turun deras disertai angin ribut. Bumi terasa bergetar karena sedang menyaksikan atu belah menelan manusia. Setelah semua reda, dengan hati hancur luluh kedua kakak beradik itu hanya dapat melihat rambut ibunya yang tidak tertelan atu belah. Kemudian anak sulungnya mencabut 7 helai rambut ibunya untuk dijadikan jimat pelindung mereka berdua. Saya mohon maaf dalam menceritakan dongeng, mungkin saya agak-agak ingat dan lupa ya. Terima kasih. Biasa pakai sendok, biasa pakai sendok makanya.
sampai juga ke batu belah. Kirain nggak sampai bro ya. Rasakan nasi gurih ya. Hah? Rasakan nasi gurih ya. Temo. Hmm? Hati. Kok mati? Kawan yang mau. Kenapa takut makan hati? Udah terlalu banyak makan hati. Udah terlalu banyak makan hati. Udah terlalu banyak makan hati. Kami pertama kemari nih. Kami pertama kemari. Aman. Aman. Kenapa? Ini banyak sampah jalan-jalan tuh. Ini udah berapa tahun yang lalu tuh. Plastik lalu mana hilang. Ini 10 tahun yang lalu. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore ya, dan kami harus berangkat pulang karena perjalanan cukup jauh ya, ke Aceh Utara, Kota Luk Semang. Jadi buat kalian yang ingin ke Aceh Utara bisa dihubungi ya, buat teman-teman YouTuber siapapun itu, kami akan ajak jalan-jalan. Bye bye. Medannya cukup bagi kami ekstrim ya.光のオーロラ身にまとい君は戦う人になれ傷つくことを恐れたら地球は悪の手に沈む Way up the hero 燃え上がれ光と闇の果てしないバトル Way up the hero 「
yang disuling lah. Disuling atau gimana nih? Dimasak. Dimasak. Oh, dimasak. Terus dicetak. Cetak ya. Dan ibu ini mungkin sudah lebih jauh mengerti daripada saya. Di sini. Bismillah, tempat beli oleh-olehnya di mana nih ya? Persimpangan Jalan Ishak Belang Kejren. Nah, kalau daerah Lempang ke sana terus itu tembusnya ke Kampung Bintang. Utang berapa?